Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 MM3. Semoga kalian semua selalu sehat, selalu bersemangat, dan keluarga juga yang ada di rumah juga sehat, tidak mendapatkan halangan apapun untuk beraktivitas. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat animasi tradisional yang bentuknya flipbook. Nah, sudah kita bahas kemarin bahwa animasi tradisional itu adalah teknik animasi di mana setiap lembarnya atau setiap framenya itu digunakan atau digambar dengan menggunakan tangan manual, maksudnya digambar manual. Nah, contohnya adalah seperti karakter tikus di sini. Nah, ketika kita akan membuat sebuah animasi tikus bergerak misalnya seperti yang ada di gambar ini, maka kita harus menggambarkan proses pergerakan tikus satu-satu. Mulai dari gambar yang sebelah kiri atas, kemudian gambar berikutnya sampai dengan gambar kanan bawah. Nah, setelah semuanya digambar, lembar-lembar itu digambar, nah, kemudian kita bisa melihat efek pergerakan jika kita melihat gambar-gambar itu secara berurutan dan secara cepat. Nah, animasi ini banyak digunakan sampai dengan sekarang. Itu masih ada orang yang membuat animasi dengan model animasi tradisional. Nah, animasi tradisional ini juga disebut dengan animasi klasik. Ada yang bisa juga menyebut dengan animasi sel. Ada bisa yang menyebut juga dengan lukisan tangan. Nah, alur dasar dalam proses pembuatan animasi tradisional apapun saja bentuknya itu biasanya dimulai dengan menggambar dulu. Nah, setelah menggambar itu biasanya diwarnai. Kemudian setelah itu digitalisasi. Maksudnya digitalisasi itu dibuat digital, bisa difoto, bisa di-scan begitu. Terakhir diedit. Editing dengan menggunakan aplikasi editing audio. Editing video maksud saya. Kayak Premiere dan lain sebagainya. Nah, saya menampilkan contoh kasus animasi tradisional. Ini kemarin sudah ditayangkan di video tentang pembahasan animasi tradisional. Di sini ada sebuah potongan layar untuk sebuah animasi. Nah, bagaimana animasi ini dibuat? Nah, animasi ini dibuat dengan menggunakan prinsip animasi tradisional, tapi medianya berbeda kalau dalam contoh yang sebelah kiri ini. Nah, media yang digunakan adalah media kertas. Kertas transparan. Seperti seperti plastik begitulah. Jadi kertas transparan. Untuk satu objek ini ya digunakan 4 kertas transparan. Kertas transparan pertama digunakan untuk background. Jadi backgroundnya ini full. Kemudian kertas transparan kedua menjadi lapisan yang kedua, ya. Dia menggambar tanaman dan laba-laba ini. Kemudian kertas transparan ketiga dia menggambar figura gambar ini, figura foto. Dan kertas transparan keempat dia menggambar TV. Jadi ada 4 kertas transparan dengan 4 gambar yang berbeda. Nah, kemudian pada saat digitalisasi, ini kertas transparan itu dikumpulkan menjadi satu. Karena transparan maka dia nggak ada penghalang ya, sehingga menjadi satu. Kesannya seolah-olah ada di dalam satu lembar begitu. Padahal sebenarnya ada 4 lembar yang berbeda. Nah, oke. Itu contoh animasi yang kompleks ya, animasi yang tingkat kesulitannya tinggi. Nah, sekarang kita akan belajar animasi tradisional yang simple dulu. Kita akan belajar membuat
animasi tradisional dengan model flipbook animation. Nah, flipbook animation itu apa? Flipbook animation itu adalah sebuah buku, biasanya bentuknya kecil gitu. Nah, di dalam buku itu ada gambar-gambar yang saling berurutan. Jadi ada saling berurutan dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Nah, itu kalau dibuka dengan cepat, dibolak-balik dengan cepat, seolah-olah dia teranimasi. Anak-anak boleh lihat atau cari di YouTube dengan kata kunci flipbook animation. Nah, akan banyak di sana contoh-contoh dari animasi flipbook. Nah, kita akan belajar membuat flipbook pada hari ini. Jadi ada tugas setelah ini untuk kalian. Yang kita butuhkan adalah kertas kecil. Nah, ada sebenarnya jualannya itu di Shopee, di Tokopedia. Kalau kalian surfing itu bisa dapat flipbook, tapi harganya lumayan. Jadi kita pakai yang murah meriah saja. Kita cukup beli kertas A4 ya. Kemudian kertas A4 itu dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Jadi satu kertas itu jadi 8 lembar flipbook. Kemudian yang kedua alat tulis, pensil boleh, spidol boleh, pen boleh, warna-warni boleh. Kemudian yang ketiga alas yang terang. Nah, kalau prinsip di dalam animasi tradisional itu kan gambarnya diubah per frame. Jadi setiap frame itu kita melakukan perubahan bentuk. Nah, biar bentuk yang berubah itu tidak terlalu jauh dengan gambar sebelumnya, biasanya kita apa itu? Kalau bahasa Maduranya itu ngeblat, kita jiplak begitu. Nah, untuk jiplak biasanya kita gunakan alas yang di bawahnya itu ada lampunya. Tapi kalau tidak ada lampu, kita boleh pakai HP. Cari gambar yang warnanya putih. Nah, kemudian lembar kertas itu ditaruh di atasnya, maka nanti akan menerawang begitu ya, kelihatan. Kalau mau ngeblat itu gampang. Terus yang terakhir klip penjepit. Kenapa kok butuh klip penjepit? Ini dibutuhkan agar kita bisa membuat kumpulan kertas-kertas itu tidak tercecer. Kan urut itu ya, dari urutan pertama sampai terakhir. Nah, setelah itu kita coba jalankan dengan cepat begitu. Kalau pakai klip penjepit nanti kertasnya bisa lebih rapi dan tidak tercecer. Ini ada 4 bahan ya, 4 bahan membuat animasi flipbook. Semuanya bahannya mudah, semuanya bisa didapatkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar karena bahan-bahannya ini bahan-bahan yang tersedia di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan membuat animasi flipbook. Animasi flipbook pertama ini adalah animasi garis. Nah, langkah-langkahnya siapkan 16 kertas flip. Kalau 16 kertas flip itu berarti kalian membutuhkan kertas A4 sebanyak 2 lembar. Kalau tidak ada, boleh ke sekolah. Nah, nanti akan disediakan di sekolah kertas flipnya, kertas A4-nya ya maksud saya. Kalian potong-potong sendiri nanti. Kemudian buat gambar kecil pada gambar pertama. Beri nomor. Jadi tiap gambar itu ada nomornya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berikan di pojok kiri atas nomornya. Kemudian letakkan kertas secara berurutan, terakhir gerakkan dengan membuka seperti membuka buku dengan cepat. Nah, gampangnya begini, saya kasihkan ilustrasinya. Ini perbandingan antara frame pertama dan frame terakhir. Atau frame itu sama dengan lembar ya. Frame lembar pertama, lembar terakhir. Jadi lembar pertama ada satu garis seperti ini, garis kecil. Lembar terakhir di lembar ke-16 itu garisnya sudah menjadi panjang seperti ini. Nah, karena itu maka kita memerlukan proses dari gambar kecil seperti ini menjadi gambar garis memanjang seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, di lembar pertama bentuknya seperti ini ya. Jadi gambarnya itu garisnya kecil. Kemudian lembar kedua lebih panjang, lembar ketiga lebih panjang lagi, lembar keempat separuh, lembar 5 lebih panjang, lembar ke-6 ditambah lagi, lembar 7 hampir ke bawah, dan lembar 8 dia adalah puncak dari garis vertikalnya. Jadi ini
pada frame atau lembar pertama sampai dengan lembar 8, garisnya dari garis kecil ke atas sampai garis kecil ke sampai garis panjang ke bawah gitu. Kemudian kita lanjutkan dengan lembar ke-9. Jadi lembar ke-9 itu kita mulai dia horizontal menyamping. Terus mulai ke lembar 10 juga, lembar 11, lembar 12 tambah panjang, lembar 13, lembar 14, lembar 15 dan lembar 16 dia menjadi sangat panjang sekali. Jadi kita sudah punya 16 lembar frame yang akan kita animasikan. Jadi ini kalau nanti kita cepatkan, kita jalankan dengan cepat, nanti akan muncul seolah-olah kita membuat animasi garis yang berbentuk L terbalik gitu. Nah, silakan dikerjakan praktikumnya. Kalian bisa berekspresi, berkreasi dengan menambahkan objek atau warna lain. Misalnya objeknya itu kan garisnya garis biasa Pak, saya garisnya pakai garis yang agak putus-putus boleh. Atau misalnya Pak, saya warnanya pakai 3 warna, silahkan. Nanti akan kita lihat seperti apa efek animasinya. Nah, setelah selesai semuanya ya, kalian harus membuka seperti kalian membuka buku dengan cepat itu ya, sehingga kelihatannya objeknya menjadi objek bergerak. Nah, selama proses membuka atau membuka seperti lembaran buku tadi itu silakan divideokan. Nah, kalau sudah divideokan, upload di channel YouTube masing-masing, kirimkan link videonya ke bagian tugas. Nah, pertanyaannya disimpan ya. Pertanyaannya nanti kalau sudah kalian selesai praktikum, nanti akan kita diskusikan apa kendalanya. Demikian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan praktikum.